Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu ketiga ini, bulan Maret ini, kita masih diberikan kuat dan sehat. Kita mendengarkan firman Yahweh, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 18 yang berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia, Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Sebab engkau berkata, aku kaya dan aku telah menjadi kaya, bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang dan menyedihkan dan miskin dan buta dan telanjang. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api agar engkau menjadi kaya, dan jubah-jubah putih agar engkau berpakaian dan rasa malu ketelanjanganmu tidak tampak, dan oleskanlah salep pada matamu agar engkau dapat melihat. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, semakin hari semakin mengerikan situasi dunia, kejahatan bertambah, bencana semakin terjadi di mana-mana yang tidak pernah dibayangkan. Itu semua penggenapan firman Yahweh. Maka dalam situasi demikian berarti kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Maka kalau kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, harusnya kita ada persiapan yang sungguh-sungguh menyambut kedatangan Dia yang kedua kali supaya kita masuk surga. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Rohani kita harus hidup. Hari ini saya berikan temannya, rohanimu harus hidup. Sekali lagi, rohanimu harus hidup. Nah, supaya kita hidup rohaninya, apa yang harus kita lakukan? Saudara, secara jasmani kita makan tiap hari, mungkin 2-3 kali. Minum juga tiap hari. Belum juga makan vitamin atau olahraga supaya secara fisik kita sehat. Maka kalau ingin rohanimu hidup, yang harus kau lakukan tiap hari adalah tekun berdoa. Punya masalah, tidak punya masalah, tetap berdoa. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tekun berdoa. Selain itu, supaya rohanimu hidup, harus tekun membaca firman setiap hari, merenungkan serta melakukan firman setiap hari. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Yahweh siang dan malam. Apa yang dikerjakannya berhasil. Di dalam Mazmur 119 ayat 102, melakukan firman Yahweh itu, yaitu aku tak berpaling dari hukum-hukummu karena engkau telah mengajariku. Jadi supaya rohanimu hidup, maka engkau harus doa tekun tiap hari, baca firman bukan hanya 1 ayat 2 ayat, tapi bila perlu engkau baca mungkin 2 pasal 3 pasal.
dan renungkan itu, simpan di hatimu, praktekkan itu, supaya rohanimu hidup. Kalau handphonemu saja dicas setiap hari, terus handphonemu dikasih juga kuota supaya bisa dipakai, maka hidup kita ini pun secara rohani supaya hidup, doa dengan tekun. Selain doa dengan tekun, baca firman dengan tekun, merenungkan, melakukan. Dan juga apalagi supaya rohanimu hidup, harus yaitu membiarkan, menghidupkan Roh Kudus di dalam diri kita setiap saat. Jangan biarkan roh kekhawatiran. Dalam 1 Tesalonika pasal 5:19 dikatakan, jangan padamkan roh. Terus menyala-nyala Roh Kudus. Jangan hanya pada saat ibadah rohmu menyala-nyala, selesai ibadah engkau tidak semangat, padahal Roh Kudus itu diberikan kepada kita, menetap dalam diri kita. Nah, selain itu, apa yang harus kita lakukan supaya rohani kita hidup? Kita harus belajar berpuasa seperti Tuhan Yesus juga. Sebelum dia pelayanan, dia berpuasa, yaitu 40 hari, 40 malam. Tidak harus kita berpuasa 40 hari, 40 malam. Paling tidak sekali seminggu kita berpuasa, karena puasa mendatangkan kuasa. Maka kalau rohanimu ingin hidup, tekun berdoa, tekun baca firman dan melakukannya, dan juga jangan memadamkan roh, dan engkau terus berpuasa sekali seminggu sehingga engkau mengalami kemenangan. Kenapa kita harus mengalami kemenangan? Kalau kita nggak menang, rohani kita tidak hidup, nggak mungkin kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau rohani kita hidup, pasti kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dan otomatis kalau rohani kita hidup, pasti kita hidup kudus dan benar. Di dalam 1 dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-19 dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, betul-betul rohanimu harus hidup, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak bimbang, tidak cemas, tapi hatimu tetap damai sejahtera, tenang, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam hal atau ancaman, engkau tetap tenang karena rohanimu hidup. Di zaman sekarang ini banyak rohani orang seperti jemaat Laodikia tadi. Jemaat Laodikia tadi dikatakan panas enggak, dingin enggak, itu suam-suam kuku. Jika rohanimu suam-suam kuku, maka engkau pasti tertinggal, tidak mungkin bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka supaya engkau bertemu dengan Tuhan Yesus, dijemput. Karena Tuhan Yesus katakan, aku pergi ke surganya dia yang tempat bagimu. Dan nanti setelah itu, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu dijelaskan dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Tidak mungkin rohani yang suam-suam dijemput. Tidak mungkin rohani yang mati dijemput. Hanya rohani yang hidup yang akan dijemput oleh Tuhan Yesus itu dibawa ke surga. Hanya rohani yang hidup yang bisa hidupnya kudus dan benar. Kalau rohanimu suam-suam kuku seperti jemaat Laodikia tadi, itu tidak mungkin berkenan. Maka dikatakan tadi, ya, engkau harus memakai jubah putih. Itu perbuatan yang benar sesuai dengan firman Yahweh, dan meminyaki matamu dengan yaitu minyak tadi, dan itu adalah urapan Roh Kudus setiap saat supaya kita melihat kemuliaan Yahweh itu setiap saat. Dan kita yang perlu rohani kita hidup, kenapa? Karena kematian itu datang tiba-tiba. Kalau tiba-tiba dalam keadaan rohanimu hidup, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, engkau tidak ada masalah, pasti dibawa masuk surga. Tapi kalau dalam kondisi rohanimu sedang suam-suam kuku, atau rohanimu sedang mati,
maka engkau tidak mungkin dibawa masuk surga. Jadi persiapkan dirimu betul-betul memiliki rohanimu harus hidup setiap saat. Bukan hanya kalau ada KKR baru semangat, kalau kebaktian hari Minggu atau hari Sabtu baru semangat, kalau dengar khotbah baru semangat. Harusnya bukan tergantung orang lagi supaya rohanimu hidup, tapi bagaimana persekutuanmu yang erat dengan Yahweh itu setiap saat, melalui doa tadi, melalui baca firman, merenungkannya, melalui persekutuan dengan Roh Kudus, doa dan penyembahan, berpuasa, maka kapanpun Tuhan Yesus datang menjemput engkau, kau tidak perlu takut. Kau mungkin berkata, bagaimana keadaan dunia makin hari makin sulit. Memang itu sudah dinubuatkan di dalam Matius 24 itu. Menjelang kedatanganku, kata Tuhan Yesus. Mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 13. Akan ada masa-masa yang sukar. Perang di mana-mana, bencana di mana-mana. Kasih orang semakin dingin. Tapi engkau dikatakan siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Yang bertahan itu ciri-ciri rohani yang hidup. Kita ambil contoh ketika Stefanus diancam akan dibunuh kalau tetap memberitakan firman Yahweh, maka dia akan diancam, dirajam, dilempari batu. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58-60, Stefanus tetap memberitakan Injil karena rohaninya hidup. Itulah ciri-ciri rohani yang hidup. Sadrak, Mesak, Abednego diancam akan dibakar dalam api kalau tidak menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, Abednego tidak kompromi untuk menyembah patung yang dia hanya sembah Yahweh Elohim. Maka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala yang dipanaskan 7 kali, tapi tubuh mereka tidak terbakar karena rohaninya hidup. Di dalam Daniel pasal yang ketiga dijelaskan itu bahwa mereka tetap, yaitu tidak kompromi untuk melakukan penyembahan kepada, yaitu patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Dan kita tahu selain itu bahwa Daniel pun dibuat undang-undang oleh raja, tidak boleh bermohon kepada dewa manapun dalam 30 hari. Tetapi Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Sekalipun sudah ada peraturan tidak boleh berdoa, Daniel tetap berdoa. Dia tidak kompromi karena rohaninya hidup. Akibatnya dimasukkan ke dalam gua singa, tapi singanya tertidur. Kenapa singanya tertidur? Yahweh buat dia tidur, rohaninya Daniel hidup. Singa itu gambaran daripada iblis. Jika rohanimu hidup, apapun serangan iblis yang datang kepadamu, kau dapat melawan karena rohanimu hidup. Tapi kalau rohanimu suam-suam kukus seperti Jemaat Laodikia tadi, jangankan melawan iblis, melawan diri kekhawatiranmu saja nggak bisa. Bagaimana melawan iblis? Jadi perlu kita tingkatkan. Ini detik-detik menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Persiapkan dirimu supaya benar-benar rohanimu hidup. Dan kalau engkau juga rohanimu hidup, engkau tidak takut memberi yang terbaik kepada Yahweh, seperti seorang janda ketika memberikan persembahan pada bait suci itu dalam Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Dia cuma segitu uangnya, dia persembahkan semuanya. Itu rohani yang hidup. Artinya tidak khawatir dia hari esok. Orang yang punya rohani yang hidup tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas, tidak bimbang. Tapi hatinya ada damai sejahtera, ada ketentraman. Dan hanya orang yang rohania hidup yang bisa dibawa masuk surga. Oleh karena itu, tekunlah berdoa, tekun baca firman, renungkan, praktekkan itu firman.
Ya, jangan padamkan Roh Kudus dalam dirimu dan teruslah doa dan puasa sehingga engkau mengalami pemulihan di dalam hidupmu. Biar melalui firman ini kita dikuatkan, diteguhkan kembali. Amin. Sampai di sini firman yang kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur masih ada kesempatan kami dengarkan firman-Mu dan diberikan hidup. Biar kami punya rohani benar-benar hidup menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Supaya kami bisa diangkat, dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kami juga kalau rohani kami hidup, kami bisa melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Kami tidak kompromi kepada penyembahan berhala atau patung. Kami tetap tekun berdoa. Kami tetap belajar memberi yang terbaik kepada Yahweh, sekalipun di dalam kekurangan kami. Itulah yang Engkau inginkan agar rohani kami hidup. Dan yang paling utama supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Melalui Roh-Mu kami dikuduskan, kami dibenarkan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu, berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya semakin hari semakin hidup rohaninya menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berkati bangsa negara kami, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, persatukan semua. Terpuji-pujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.